Kemudian pertanyaan kedua yang lebih menarik. Saya yakin bapak-bapak menunda pulang untuk menunggu jawaban pertanyaan kedua. Ibu nak dengar pertanyaan kedua dulu? Pertanyaannya, apa hukumnya seorang suami yang sudah punya 2 isteri diam-diam lalu berbohong kepada istrinya? Dia mengatakan, "Lu kerja di Kuala Simpang Nabuan. Ada kerja di Kuala Simpang." Ya. Rupanya ada yang mau dikerjai, ya, di Kuala Simpang, bukan kerja. Jadi jemaah kata Allah Subhanahu wa taala, bolehkah berbohong seperti ini? Pertama, kita lihat hukum asal dulu. Apa hukumnya? Apa hukum asal menikah 2? Karena kalau itu haram, maka haramlah perbuatan berikutnya. Ternyata yang menghalalkannya langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang menghalalkannya. Maka seorang perempuan, kalau seandainya suaminya kawin lagi, ini saya harus mengatur bahasa hati-hati sedikit. Nah, jadi harus jadi kena bagai ramai-ramai. Karena Allah yang menghalalkannya, tapi di ujung ayat Allah mengatakan wa in lam ta'dilu fawahidah. Kalau engkau tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah 1. Jadi ujung-ujungnya Allah beri muqayyad, ikatan. Kalau tidak bisa berlaku adil, cukuplah 1. Adil itu adil apa? Apakah adil uang? Tidak. Kalau adil uang semua orang kaya, maka akan melakukannya. Dia kasih ke sini 10 juta, sana 10 juta, bukan. Lihat ayat Allah yang lain dalam surah An-Nisa. Kata Allah, "Walan ta'dilu bainan nisa." Engkau tidak akan bisa berlaku adil di antara perempuan. Adil apa yang dimaksud? Kasih sayang. Tetap beda. Tetap beda. Istri tua, istri muda, tetap beda. Ya. Jadi oleh karena itu berhati-hatilah melakukan pekerjaan ini, dan hukumnya dibolehkan kalau seandainya terjadi sesuatu yang memang kita harus melangkah ke situ. Contoh, ibu-ibu harus faham, kalau diri sendiri sudah tidak mampu melayani suami, maka itu seorang istri yang dijamin insya-Allah surga. Insya-Allah surga. Mereka yang berkata kepada suaminya, "Bang, nak berkahwin dong ke dia. Saya sudah tidak mampu layani abang. Sudah 2 tahun saya stroke. Kawinlah lagi. Kalau perlu, ambillah jelamai saya, mahar saya, jadikan mahar untukmu, sedekahkan. Ini surga." Berkata kepada istri, "Kalau urusan itu saya tidak masuk surga pun tidak apa-apa." Yang kedua, urusan saya, anak payah dalam surga, anak adalah berani menghindari surga, subhanallah. Padahal itu surga. Kalau sudah tidak mampu, kalau begitu, halalkah poligami? Halal. Dibolehkan, tapi berusahalah kalau melakukannya karena ada penyebab, jangan menyakiti perasaan istri. Ya. Bolehkah berbohong? Karena itu hukumnya halal. Kalau berbohongnya ingin membuat istri dalam keadaan tidak tersakiti, misal istri sudah stroke, diabetes, kolesterol, asam urat, asam manis lengkap, terduduk di atas kasur, tidak bisa bangun lagi, lalu kita kabarkan berita yang paling menyakitkan, "Dong kadang kawin lain," langsung koma di situ. Maka di saat seperti itu sebaiknya jangan lakukan. Maka berbohong seperti itu masih dibolehkan seandainya kondisi istri darurat. Perlukah minta izin kepada istri kalau mau kawin lagi? Lo mana jauh? Jauh bapak-bapak tidak perlu kata. Betul, dalam syariat tidak perlu. Tapi hargailah para istri. Mereka lah yang membahagiakan suaminya hari demi hari demi kebahagiaan suaminya. Jangan gara-gara urusan nafsu sedikit kita sakiti perasaan mereka. Ini saya katakan pun karena ibu-ibu. Sama dengan ibu-ibu lain kan. Tapi begitulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan yang terakhir, kalau seandainya berdebat dengan orang yang ahli maksiat, orang yang sesat, itu memang disuruh berdebat. Yang tadi dimaksud dalam hadis Nabi, in kana muhiqqan, kita menang. Maksudnya apa? Itu saudara kita. Perdebatan hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan, kita lebih faham, kita tahu. Tapi kalau kita takut dia marah sehingga putus silaturahim, disitulah kita disuruh mengalah. Tapi kalau dengan orang sesat, memang harus berdebat, habiskan, ya, sampai ke ujung-ujungnya. Nah, jadi jangan cepat-cepat sekali menyesatkan saudara kita, ya. Dan ini penting. Kenapa? Banyak sudah kekacauan yang terjadi karena kalimat-kalimat sesat yang keluar dari mulut-mulut kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya rasa saya cukupkan di sini
Karena waktu berbuka masih lama. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.